jumpa lagi bersama saya Rizky dari Super Mega Profit. Nah, hari ini saya mau bincang-bincang dengan Ibu Yani ya mengenai masalah trading atau ada pertanyaan dari para klien nih yang mungkin mau saya tanyakan langsung dengan Ibu Yani. Nah, di Super Mega Profit ini kan sudah mulai jalan trading manual, Bu ya. Nah, ada yang tanya, Bu, apa ada pair khusus atau pair unggulan lah untuk trader pemula? Jadi sebenarnya kalau masalah pair itu baik trader pemula maupun trader yang sudah expert sih sebenarnya ya nggak ada bedanya kalau masalah pair. Jadi yang perlu kita perhatikan itu adalah teknik trading. Karena trading itu macam-macam gitu ya. Ada yang mungkin trading manual tapi sistemnya mungkin jangka panjang. Bisa jadi seperti itu. Jadi analisanya itu kita bisa lihat mungkin dari daily sampai weekly atau mungkin ada yang monthly gitu ya. Jangka panjang banget, 1 tahun 1 kali mungkin. Ada yang seperti itu. Sistem kayak bank-bank besar itu ya? Iya benar. Jadi kalau kita tradingnya jangka panjang itu bebas-bebas aja sih untuk mata uangnya, karena kita nggak perlu harus memperhatikan spreadnya. Kalau tradingnya jangka pendek banget gitu ya, misalkan seperti scalping ya, Mas Rizky pernah trading scalping kan? Nah, scalping itu kan butuh waktu cepet gitu ya, untuk kita kasih TP juga perlu cepet, jadi jaraknya juga nggak bisa terlalu panjang ya, untuk ambil poinnya itu nggak bisa banyak-banyak, kemudian untuk stop lossnya juga harus nggak boleh banyak-banyak juga, namanya scalping. Nah di situ spread itu sangat penting sekali, perlu diperhitungkan. Nah jadi kan setiap pair mata uang ini kan spreadnya beda-beda ya, juga tergantung brokernya juga gitu ya, jadi nggak cuma sekedar mata uangnya apa, karena masing-masing broker memberikan spread itu harganya kadang beda-beda seperti itu. Jadi yang paling bagus adalah perhatikan bagaimana cara kita trading, ya kan. Kemudian juga dibutuhkan membiasakan diri untuk trading dengan satu pair dulu untuk mengamati gitu ya. Mengamati pergerakannya ini seperti apa, cocok nggak dengan saya tradingnya. Nah itu langkah-langkahnya sih seperti itu. Karena kalau kita pindah ini pindah itu, ganti-ganti pair juga terlalu banyak, milih ini milih itu ya sebetulnya juga nggak ada gunanya gitu ya. Malah buat pusing juga nanti ya. Bikin pusing gitu loh. Yang paling penting kan making money, kita bisa profit ya. Tapi selama ini sih kalau untuk orang yang baru pemula itu yang menjadi populer, idaman-idaman mereka itu adalah pair GBP USD dan Euro USD. Itu yang secara umum mereka itu senang gitu ya. Nah karena juga kalau Euro USD ini kan juga berhubungan langsung dengan Amerika ya biasanya itu ya. Nah di situ karena biasanya orang mempelajari fundamental Amerika yang paling sering mereka pelajari gitu ya. Nah untuk yang lain-lainnya kan kurang populer gitu. Cuman kalau untuk pemula yang menggunakan robot ya itu beda lagi gitu. Seperti Super Mega Profit juga pernah melakukan trading dengan robotnya itu dengan memilih pair Euro CHF ya, padahal Euro CHF spreadnya juga nggak terlalu kecil nggak? Kalau ada di broker tertentu yang termasuk pair mayor, ada yang di broker lain juga pair itu cross. Nah makanya dibeda-bedakan terserah dia. Nah selama ini spreadnya tahu berapa? Ya masih kecil sih, sekitar kecil kalau Euro CHF itu. Ya kecil ya sekitar 3. Nah itu jadi kan kurang populer, tetapi spreadnya kecil seperti itu ya. Kalau Bu Yani ini kan kurang istilahnya kurang memperhatikan spread karena teknik tradingnya Bu Yani ini jangka panjang makanya. Jadi kalau jangka panjang itu ya biarin aja, nggak ngefek ya, nggak terlalu ngefek gitu ya, karena kan nggak
butuh cepet-cepetan seperti itu. Jadi menurut saya sih tergantung strategi trading itu yang paling utama. Oke, jadi tergantung strateginya ya. Nanti bisa disampaikan gitu kepada klien-klien yang tanya gitu ya. Oke, ya. Oke, pertanyaan ada lagi Bu. Nah, berapa lama sih seseorang bisa dikatakan sukses dalam atau konsisten dalam hal profit? Nah, kan ada orang yang sudah trading beberapa tahun, 3 tahun, 5 tahun, tapi hasilnya ya gitu-gitu aja. Ada yang baru trading setahun tapi dia sudah mulai konsisten ini profitnya. Nah, menurut Bu Yani sendiri, seseorang bisa dikatakan konsisten dalam hal profit ini butuh waktu berapa lama? Jadi masing-masing orang itu berbeda-beda ya untuk mengukur dari mulai dia nggak ngerti sampai akhirnya dia bisa profit konsisten. Itu tergantung setiap pribadi, kematangan mereka. Itu pertama, harus matang. Kalau sudah matang, mereka bisa trading, kemudian mereka bisa paham mengenai mindset trading. Nah, kalau mereka udah paham, jelas kalau matang, mereka udah paham. Nah, kalau mereka paham, mereka bisa menjalankan teknik trading. Nah, untuk mematangkan ini yang butuh waktu. Kenapa? Karena nggak setiap orang yang kepingin sukses di trading, kepingin profit konsisten, kemudian dia mulai terjun di dunia trading, terus mereka itu dihitung dari berapa lamanya, kemudian dia pasti matang gitu, belum tentu. Ada orang yang sudah 5 tahun belajar trading ya, dalam tanda kutip ya masih kayak anak-anak gitu istilahnya, belum dewasa dalam pemikiran di dunia tradingnya itu gitu. Nah, kalau masih anak-anak itu mereka masih ya kepingin profit gede, kepingin profit cepet, punya pikiran bahwa kalau trading yang bagus itu pasti tidak bisa rugi, ya kan? Kemudian dia punya pemikiran kalau trading itu pasti nanti saya bisa kaya raya, kan seperti itu kan? Nah, itu pemikiran yang anak-anak gitu ya, belum dewasa di dalam dunia trading ini. Nah, untuk menjadi dia dewasa, matang, sehingga dia bisa profit konsisten, sebenarnya mereka itu harus melakukan pembelajaran. Jadi tidak ada langkah lain yang bisa ditempuh untuk dia bisa profit konsisten selain dari dia belajar. Terutama belajar mindset yang benar itu. Nah, dalam belajar inilah nanti setiap orang akan berbeda-beda. Ada yang serius belajarnya, ya kan? Mereka fokus mendalami, mereka mengerti. Akhirnya cepet aja ya, kalau mau di Super Mega Profit ada itu yang namanya koper gading. Itu D1 sampai D30. Memang materinya itu disediakan D1 sampai D30, tetapi setiap orang yang belajar itu belum tentu 30 hari mereka bisa menyelesaikan dengan baik. Ada yang lebih gitu, ada yang 2 bulan, mungkin ada yang 4 bulan, walaupun tagline-nya adalah belajar 30 hari aja. Tetapi kan itu membuktikan bahwa setiap orang untuk menjadi matang itu berbeda-beda. Ada yang sibuk juga, Mas Rizky. Oh iya. Dia enggak punya waktu, makanya ketika pertama kali dia masuk di koper gading itu selalu ditanyakan berapa yang kita mau dedikasikan waktu kita ya untuk kita belajar. Ada yang pertamanya bilang 2-3 jam, tapi kenyataannya enggak belajar. Berarti kan itu apa yang dia buat itu hanya bayangan kesempurnaan aja 2-3 jam, tapi kenyataannya nggak bisa jalanin yang seperti itu. Nah, ada yang cuma 1 jam, tapi dia serius gitu, fokus, jalanin. Nah, maka akan menyelesaikan proses belajar ini dengan cepat gitu. Jadi nggak bisa diukur, karena satu pribadi dengan pribadi itu pasti berbeda-beda. Untuk mereka dari 0 sampai mereka bisa mendapatkan profit yang konsisten. Yang terutama adalah di mindset. Kalau masalah ilmu kita bisa beli. Ilmu itu ada di mana-mana. Ilmu yang bagus juga ada di mana-mana. Tapi menjalankan trading dengan ilmu itu tanpa memiliki mindset yang benar, pasti nggak bisa konsisten juga meskipun ilmunya bagus. Jadi harus ilmu sama mindsetnya harus beriringan ya. Beriringan gitu.
iring-iringan mindset yang benar sehingga dia benar-benar mengerti gitu. Oh, trading itu harusnya tuh sikap saya, respon saya harus seperti apa. Nah, itu mereka harus paham semua. Kalau mereka udah paham seperti itu, saya yakin dia pasti akan konsisten profitnya. Oke, nah ada satu pertanyaan lagi Bu yang terakhir nih. Kan sempet beberapa hari lalu atau ya Bu Yani sempat bilang trading for living. Nah, itu setiap orang apa pasti bisa sampai dikatakan trading for living? Karena menurut saya ya setiap orang pasti ada bedanya. Misalkan dari modalnya, kemudian dari target dari profit atau per bulannya dia butuh berapa untuk trading for livingnya tadi. Nah, kalau dari Bu Yani sendiri, kapan seorang trader itu bisa dikatakan dia trading for living tadi? Jadi trading for living buat saya itu bukan berarti seorang trader itu harus trading for living, ya. Tetapi trading for living itu bisa menjadi satu perencanaan masa depan. Nah, jadi bukan berarti trading ini sebagai satu pelarian. Jadi banyak sekali, terutama di musim pandemi ini, orang-orang yang sudah tidak bisa kerja. Jadi mereka itu dalam kondisi frustasi, kehilangan pekerjaan, di PHK, omset perusahaan melorot, akhirnya dia bingung gitu. Saya harus melakukan apa? Nah, pelariannya itu ada di forex. Menganggap forex itu satu pelarian. Jadi bukan satu perencanaan untuk kesuksesan masa depan, bukan seperti itu. Menjadi satu pelarian untuk saat ini. Saat ini saya butuh. Saat ini saya butuh hidup. Maka dia ngadep Bu Yani kadang-kadang. Bu, saya cuma punya modal sisa-sisa ini 50 juta. Gimana Bu? Saya ingin mendapatkan uang setiap bulan 25 juta. Karena hidup saya ini butuh 25 juta setiap bulan. Itu adalah pemikiran yang keliru. Dia mau trading for living, tetapi tidak ada perencanaan. Karena apa? Trading for living ini harus dirintis. Nggak bisa orang Jawa bilang sakdet saknyet, tiba-tiba mau sekarang karena saya butuh, saya mau. Oleh karena itu seringkali saya menyampaikan bahwa ayo belajar trading. Meskipun kamu saat ini merasa nggak butuh, belajarlah, karena butuh dirintis. Suatu saat nanti ketika kamu butuh, kamu sudah siap. Kamu ilmunya sudah dapat, mindsetnya sudah dapat, tinggal kamu jalani. Atau kalau kamu pun saat ini masih dalam zona nyaman, saat ini bisa mulai merintis untuk trading for living. Berapa lama lagi? Misalkan 5 tahun lagi saya mau trading for living, ya kan? 10 tahun lagi saya trading for living. Selama tubuh kita masih sehat, tubuh kita masih kuat, kita bisa melakukan aktivitas lain sambil tetap belajar untuk merintis trading for living. Benar katanya Mas Rizky, trading for living itu tergantung dari livingnya masing-masing. Jadi kembali lagi, untuk kita bisa trading for living tergantung dari modal yang kita punya gitu. Nah, kebanyakan orang datang kepada saya punya 5 juta, pengen trading for living. Nah, livingnya berapa dulu? Ya kan? Tapi kalau untuk tambahan income itu memungkinkan untuk kita sesegera mungkin bisa, ya kan? Kalau sudah punya ilmunya, saya mau tambahan income. Kalau trading pakai robot, nggak trading manual, Anda bisa passive income. Tapi passive income kan belum tentu trading for a living. Yang namanya passive income adalah ketika kita trading nggak melakukan apa-apa, kita dapat hasil. Biar hasilnya cuma 100 perak, kalau kita nggak kerja dapat 100 perak kan namanya passive income itu, ya kan? Cuman orang selalu konotasinya itu kalau kita passive income itu biasanya gandengannya trading for a living. Nah, jadi untuk merintis trading for a living itu kita harus ngitung dulu kebutuhan kita berapa, persiapkan modalnya dengan pantas.
Kalau sudah punya modal dengan pantas, sudah ada ilmunya, ya Anda bisa aja langsung trading for a living. Itu pun kalau menurut saya sebagai seorang mentor selama ini, saya mengatur money management untuk trading for a living itu adalah kita kerja dulu. Jadi kayak sistem karyawan. Kita kerja dulu, setelah kerja, hasil dari kerja kita dibayar. Kita digaji. Ya kan? Kan jarang ya ada orang gaji dulu baru saya kerja. Biasanya kerja dulu, oh bagus kamu digaji. Trading juga seperti itu. Kerja dulu 1 tahun, kerja kita bagus, dapat gaji dari profit. Kerja lagi 1 tahun, dapat profit, dapat gaji dari profit. Nah, sementara kita kerja, yang tahun pertama tentunya kita nggak bisa dapat dari profit tersebut, karena secara perhitungan trading itu adalah probabilitas. Kalau kita melakukan trading hanya sedikit 1 bulan, itu probabilitasnya masih acak. Maka probabilitas itu akan menjadi lebih terlihat jelas, tidak acak, ketika kita melakukannya berulang kali. Nah, kalau 1 kali 1 bulan kamu profit 50 juta, misalkan, belum tentu bulan depannya kamu juga bisa seperti itu karena masih acak. Nanti kalau sudah 1 tahun kita kumpulin, baru kita tahu, oh ternyata kalau di rata-rata sebulannya sekian gitu kan, baru tahu. Nah, itu cocok nggak dengan pengeluaran kita selama 1 bulan? Kalau misalnya nggak cocok, ya kita harus nambahin modalnya. Modalnya ya Bu? Iya, modalnya, bukan dihajar terus tradingnya nanti loss gitu kan, kita nggak punya lagi gitu kalau hilang modalnya, ya kan? Nah, dari situlah maka setelah kita trading 1 tahun, kita baru lihat hasilnya. Kan udah nggak acak ya, karena 1 tahun probabilitas, kemudian udah dipotong-potong sama rugi, hasil profit akhirnya ini berapa, kita bagi 12, kita hidup di dalam profit yang ada itu. Kita bagi, ya itulah passive income kita, itulah trading for a living kita. Dicukupkan, dibagi 12, kita hidup di dalam situ ya. Kemudian sambil kerja lagi untuk persiapan gaji tahun depannya. Demikian seterusnya menurut saya. Secara money management yang saya buat adalah seperti itu. Jadi kita akan mendapatkan 1 tahun 1 kali. Nah, seperti itu Mas Rizky perhitungannya. Oke. Seru sekali ngobrol-ngobrol, bincang-bincang dengan Ibu Yani. Ya, nanti jangan bosan-bosan Bu ya kalau ada yang tanya lagi. Iya, kita sering-sering lah untuk sharing-sharing pertanyaan, karena tentunya bukan 1 orang aja yang kepingin tahu masalah seperti ini ya. 1 orang tanya bermanfaat untuk banyak orang. Ya, sebenarnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang saya ingin tanyakan langsung ke Bu Yani. Ya, mungkin di lain waktu kita bincang-bincang lagi. Oke. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga hari ini ada manfaatnya untuk Bapak Ibu yang melihat channel YouTube Yani Cahya. Oke, selamat siang dan profit luar biasa.